Hiyosoka, Kau meninggalkan markasmu dan kesini? Tenang saja. Aku sudah meninggalkan pengganti. Ada masalah tidak? Kalau mengubah wajah tanpa cara, hanya dalam waktu 4-5 jam, wajah dia akan kembali seperti semula. Hiyosoka. Kau sudah menyiapkan balon angkasa. Kalau dengan balon itu terbang jauh ke pulau tidak berpenghuni akan sulit untuk dikejar. Apa yang kau rencanakan? Kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Hiyosoka! Izinkan aku naik ke balon angkasa. Kalau kau menolak, akan kubunuh Gon dan Killua di tempat ini juga. Bagaimana? Kau! Bohong. Aku tidak akan melakukan hal tak berguna seperti ini. Sebelumnya aku juga sudah pernah bilang, targetku hanyalah pimpinan. Kalau dia sudah dilepaskan, aku pun akan turun dari balon angkasa. Aku ingin berduel dengan pimpinan. Hanya itu saja. Killua, letakkan HP di depan dadamu. Tidak apa-apa. Suara jantung Killua masih sama dengan saat aku bertemu dengannya. Dia tidak diapa-apakan. Baiklah, kita mulai pertukaran. Hei, Kurapika, hentikan! Tak usah khawatir. Gon, Killua! Gon, Killua, kalian baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Iya, biarpun sedikit gawat. Para laba-laba itu pun sempat berselisih. Selamat datang.
Kalian ini selalu membuat khawatir. Sudah, Leorio, sudah. Berbicara atau berhubungan dengan anggota Ryodan akan membawa kematian. Juga tidak bisa menggunakan kekuatan, Ben. Biarkan dia rasakan penderitaan karena terenggut semua yang dia miliki. Aku terus menanti-nantikan datangnya saat ini. Ayo bertarung! Alasanku masuk ke Ryodan. Bukan. Maksudku pura-pura masuk ke Ryodan adalah demi datangnya saat ini. Aku sudah tidak butuh benda ini lagi sekarang. Dengan begini kita bukan rekan lagi. Dan kita bisa bertarung tanpa ragu-ragu. Jadi begitu. Karena kau bukan anggota, aku bisa bicara dengan. Aku tidak bisa berduel denganmu. Atau lebih tepatnya, aku sudah tidak berharga lagi untuk kau ajak bertarung. Apa kau berusaha memanas-manasi aku? Ataukah saat ini kau sedang mengulur waktu untuk mencari kesempatan untuk mencuri kemampuan Nenku, ha? Mampu mencuri kemampuan Nen orang lain dan mengendalikannya seakan itu kemampuanmu sendiri. Skill hunter. Kau bertipe Tokusitsu. Nah, sekarang jangan membuat aku menunggu seperti ini. Cepatlah kita mulai. Aku sedang tidak memanas-manasi. Ini kenyataan. Di jantungku telah ditusukkan rantai judgment chain orang itu. Aku sudah tidak bisa menggunakan kekuatan Nenku sama sekali. Aku tidak tertarik dengan bercandamu yang tidak lucu ini. Nah, sekarang kerahkanlah kemampuan terpendammu. Karena semua orang tahu kau adalah laki-laki yang tidak ada tandingannya. Dan kau adalah targetku. Apapun yang kau lakukan, aku sudah tidak terhentikan. Padahal ini adalah kencan yang sudah ku nanti-nantikan. Ternyata sia-sia saja. Sepertinya Kurol sudah bilang kalau kita boleh berangkat. Begitu ya? Bagaimana caranya kau bisa keluar markas? Aku punya seorang teman yang jago berubah wujud. Tenang saja. Paling tidak, Kurol jadi tidak perlu lagi terbunuh olehku sekarang. Aku tidak berminat pada mainan yang sudah rusak. Kau boleh pergi. Ada apa dengan Yosoka? Dia pergi tanpa berkelahi. Mungkin pimpinan telah mengetahui bahwa Yosoka bukan anggota Ryodan
dan memberitahunya masalah rantai. Tidak aneh kalau orang seperti Hiyosoka kehilangan niat bertarung dengan lawan yang sudah tidak bisa lagi menggunakan kemampuan Nen. Jadi dia bukan laba-laba ya? Iya, tujuan Hiyosoka yang sebenarnya hanya satu, yaitu memburu pimpinan laba-laba. Kurapika? Gon, Killua, maaf ya kalau sudah membuat kalian menghadapi bahaya. Kau sudah menancapkan rantai pada pimpinan ya? Iya, tapi dengan begini. Dengan begini, masalah laba-laba selesai ya? Ya, begitulah. Pimpinan sudah tidak bisa berhubungan dengan anggota Ryodan untuk kedua kalinya. Ini sama artinya laba-laba sudah kehilangan pimpinannya. Biar kehilangan kepala pun, laba-laba tidak akan mati. Tapi Pak Kunoda kan sudah menepati janjinya, dan kita sudah tidak perlu lagi mengambil tindakan. Aku tidak ingin Kurapika bertarung lagi. Gon, Sama sekali belum berakhir. Selama laba-laba belum mati, sakit hatiku ini tidak akan pernah bisa hilang. Aku Kurapika, masih ada hal yang harus kulakukan. Kurapika. Aku segera kembali. Ya, pimpinan sudah dibebaskan. Mengenai itu akan kujelaskan setelah kembali. Setelah aku kembali ya. Nah, kita berpisah di sini. Oh, iya. Aku hampir lupa. Sebenarnya dalam ramalanku yang asli. Yang asli? Ya, benar. Aku telah mengubah ramalanku agar laba-laba tetap tinggal di Yoksin dan aku bisa bertarung dengan pimpinan. Sama sekali tidak kuduga kalau pimpinan akan mengalami nasib seperti itu. Kemudian, dalam ramalanku yang asli, seharusnya duelku dengan pimpinan akan terjadi pada hari Selasa. Dan pada saat aku keluar dari laba-laba, seharusnya anggota Ryodan sudah tinggal setengah. Takdir mulai berubah, biarpun cuma sedikit demi sedikit. Selamat tinggal. Aku. Selamat kembali ke tempat teman-temanmu.
Mana pimpinan? Hei, pistol. Dia tidak bisa datang ke sini. Hah, jangan bercanda. Jelaskan semuanya. Baik, Kalau sampai jawabanmu salah, tenang saja. Sebagai gantinya, 6 peluru memori bom bisa ditembakkan sekaligus. Itu sama dengan jumlah anggota laba-laba saat pertama kali dibentuk. Vetang, Finks, Machi, Nobunaga, Sarnak, Franklin. Maukah kalian mempercayaiku dan menerima ini? Ingatanku, perasaanku. Jangan-jangan paku. ternyata kau benar-benar sudah dikendalikan. Feng, percayalah padaku, itu adalah paku. Kalau sampai menyerang orang yang bukan Ryoda, kami tak bisa mati. Berikutnya adalah kau, Pakunoda. Yang harus diprioritaskan bukan persoalan, tapi laba-laba. Itu karena kami adalah temannya. Jadi ingat ya, karena kami adalah teman, maka aku tidak ingin berapikan sampai membunuh orang. Makanya kalau hal ini bisa diselesaikan dengan pertukaran, itu adalah yang terbaik. Dia mati. Apa yang terjadi? Hei, Biar aku jelaskan. Aku sudah mengerti semua. Pakunoda. Dedaunan bunga krisan layu dan berguguran, jatuh ke bumi mata merah yang dibasahi darah. Meski begitu kedudukanmu tak akan tergoyahkan. Biarpun kehilangan setengah dari tangan dan kakimu, jedah di tengah pentas akan menyenangkan. Lebih baik mencari rekan yang baru. Bila akan pergi, pergilah ke timur. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu.
yang berada di sana, di ujung awan yang berarah. Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak dalam dada kan jadi kekuatan. Suara langkahmu yang tengah berlari kencang sendiri kan ku cari di